Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Rahmi Sasmita dengan NIM 2502257. Nama saya Pravika Dwi Iwan, NIM 2502254. Saya Rifatul Aulia, berNIMkan 25022259. Saya Nurul Dayana, NIM 25022252. Nama saya Rahmadani dengan NIM 25022256. Dengan mata kuliah Sosial Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Dengan sesi ini kami akan melakukan wawancara dengan orang tua murid dan juga guru tentang aspek observasi aspek sosial anak usia dini. Sekarang saya masuk ke sesi wawancara dengan orang tua, salah satu orang tua di tempat saya mengajar di TK Abu Sawit, yaitu bersama Mam Mandur. Di sini ya Mam Mandur, di sini Bu Mita mau menanyakan yaitu tentang perkembangan sosial anaknya Mandur, kita yang ada di lingkungan rumah. Di sini bagaimana anak mama berinteraksi dengan teman sebayanya atau di sekitarnya. Menurut mama gimana? Kalau untuk Induk kebetulan di lingkungan sekitar rumah, kalau untuk anak-anak seumuran dia jarang. Kalau ada itu perempuan, karena mungkin ada dia laki-laki, dia kurang nyaman dengan perempuan. Kebetulan si abangnya kelas 6 SD nih, si abangnya pun punya teman-teman. Kalau untuk Induk dia lebih suka berinteraksi dengan teman abangnya, Karena dia sering main sama abangnya. ya, pokoknya kalau untuk teman memang jauh lebih besar teman-temannya. Kebetulan aja untuk seumuran Endut yang dekat-dekat rumah tidak ada. Kalau untuk yang untuk abang-abang, abangnya Karena di lingkungannya dia bermain cuma berdua sama abang, jadi abang bawa teman atau abangnya bawa Endut, jadi otomatis Endutnya main sebaya dengan abangnya. Jadi yang sebaya Endut ada gitu ya, kalau karena di lingkungan ada ya mama ya. Jadi Kak, terus yang pertanyaan kedua mama, apakah Endut atau anak mama itu mudah bergaul ketika dengan teman barunya gitu? Seperti apa gitu tipenya? kalau untuk karakter si Endut dia tuh tipenya biasa ya, mungkin anak-anak seusia mereka kalau itu mungkin malu-malu atau dia diam gitu. Mungkin karena terbentuk dari karakternya dia di awal dia biasa berteman dengan abang-abang gitu kan. Jadi kalau untuk seumuran dengan dia tuh biasanya lebih banyak diam. Dia lebih care atau lebih dengan sebaya abangnya mungkin yang jauh lebih itu gitu. Ya, agak susah memulai dengan sebaya. Dia mungkin malu atau apa, tapi kalau dia dengan yang lebih dewasa dari dia mungkin interaktif atau itunya dia jauh lebih bagus gitu. Lebih nyaman dia ya, karena udah kebiasa karena dia udah lari sama abangnya gitu, karena biasa. Kalau teman sebayanya lama gitu ya. Iya, dari sekolah pun nampak dari awal emang kayak gitu. Kita perkembangannya di sekolahnya pun begitu, tapi kalau di rumah jauh lebih itu dia gitu loh. Bedanya Jadi gitu ya. Jadi dia lebih nyaman berteman dengan ukuran atau sebaya abangnya gitu ya. Jadi dia agak susah, sebaya-bayanya dia agak susah waktu ke sekolah pun juga agak lama gitu interaksinya ya. Kalau udah nyambung dia baru dia mau berteman. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mam Mandur atas wawancaranya ini. Cukup sekian wawancara dengan salah satu wali murid di TK Abu Sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Pravika Dwi Iwan. Di sini lembaga yang akan saya temui itu ada nama lembaganya TK Islam Anak Soleh. Saya akan mengobservasi aspek sosial anak usia dini. Di sini saya kedatangan tamu, ada Bunda Raya. Iya, selamat pagi Bunda Raya. Baiklah Bunda Raya, di sini Ibu mau bertanya dikit tentang aspek-aspek perkembangan sosial yang dirasakan oleh Raya, baik itu di rumah dan di sekolah pun Ibu ada melihat perkembangan sosial Raya tadi. Ibu mau tanya sama Bunda, bagaimana sikapnya Raya saat bermain di rumah atau bersama teman-teman, misalnya ada nggak Raya ini berbagi, bergiliran dalam bermain, atau dia tuh cenderung sendiri Bunda? Kalau Raya kalau di rumah lebih suka bermain dengan teman sama-sama. Kalau ada mainan dia lebih suka berbagi dengan temannya. Dan apabila dia tidak ada teman, malah dia cenderung merasakan kesedihan. Temannya tidak ada, kalau temannya tidak ada, maka kami lah sebagai orang tuanya jadi teman. Mendampingi ya Bunda. Jadi ini Raya di rumah tidak sendiri. Ibaratnya dia tidak mau sendiri, kalau tidak ada temannya di luar, dia ajaklah kami sebagai orang tuanya. Kadang abangnya untuk main dia untuk
beraktivitas, bersosialisasi gitu ya Bunda. Oke Bunda. Jadi ada satu lagi pertanyaan untuk Bunda. Menurut Bunda, apakah perkembangan sosial ayah ini sudah sesuai dengan usianya? Mengapa Bunda? Menurut saya perkembangan sosial anak sudah cukup sesuai dengan usianya. Kenapa? Karena dari teman-teman hal tersebut dapat membuatnya berinteraksi dengannya, mau berbagi dan mulai bisa mengikuti aturan yang juga. Ya, dan dia pun jadi sering tanya-tanya apabila dia mendapatkan kata baru pun dari teman-temannya, dia langsung bertanya apakah ini baik untuk dia atau tidak. Oh, dia bertanya dengan Bunda gitu ya. Jadi dia pun mengulang lagi di rumah apabila ada pembelajaran yang baru di sekolah. Ini maksudnya apa? Iya, jadi dia tanya lagi ke Tanya Bunda lagi. gitu. Berarti apa pelajaran yang dia dapat di sekolah dia tanyakan. Apakah ini boleh Bunda gitu? Boleh apabila dia tidak ada suka sama temannya. Oh, Bunda, kayak ini temannya ada hal kayak gini. Kenapa hal kayak gitu? Iya, jadi anaknya bertanya, kita memberi jawaban gitu Bunda. Jadi menurut Bunda udah sesuai kan Bunda? Oke Bunda. Terima kasih Bunda Raya. Iya Bunda. Apakah Ibu memberikan stimulasi untuk perkembangan sosial anak Ibu di rumah? Jika iya, seperti apa? Ya, saya berusaha memberikan stimulasi perkembangan sosial anak. Saya mengajarkan anak menyapa orang lain, secara sopan, serta berbagi momen bersama saudara dan teman, dan meminta maaf dan berterima kasih. Dan saya juga sering mengajak saya berbaik sama agar anak saya selalu disiplin dan memahami orang lain. Hari ini saya mewawancarai salah seorang wali murid yang muridnya bernama Harum. Yaitu saya ingin menanyakan kepada kepada Mama, bagaimana cara Mama untuk mengatasi anak di rumah secara konfliknya dan cara berbaginya dan bekerja samanya gitu. Nah ini Bu Ani, kalau di rumah sama di Arum, misalnya dalam segi dibagi, nah, seandainya dia sedang berteman, itu dikasih kue kan, misalnya punya satu, diajarin berbagi itu indah, nah tolong berbagi sama temannya, oke mak, kayak gitu. Kalau masalah dia konflik sama temannya di rumah, kan ada dia ngadu, misalkan dia ngadu, kak diambil gitu, maksudnya diajar lah, nah itu jangan kayak gitu, nah atau dipanggil temannya, ada apa, kenapa anak ibu, kenapa Arum sampai kayak gini, ada apa tuh, dibilang kayak gimana mak, dinasihati kedua-duanya, bukan dimarahin, yang satu dimarahin, yang satu diterima kaduannya, enggak, tapi sama-sama diarahkan kepada yang lebih baik gitu. Kalau masalah kerjasamanya, misalnya kerjasama dengan abang di rumah, kalau saya Bu mengajarkan anak ini, si Arum ini sama abangnya di rumah itu berbagi tugas, misalnya si Arum nyapu, yang kakaknya nyuci piring, yang abangnya atau mengkit jemuran. Jadi dia itu saling kerjasama satu sama lain gitu antara dia adik kakak. Tapi kalau di sekolah mungkin kerjasamanya ada lagi yang bentuk lainnya ya Bu. Tapi kalau di rumah seperti itu Bu. Saya ngajar. Terima kasih ya Mama. Wawancara ini saya tutup dengan Baiklah, Ibu Riri, saya ingin observasi tentang aspek sosial anak ini. Jadi saya ingin wawancara Ibu Riri, jadi ingin bertanya kepada Ibu Riri, bagaimana cara Ibu mengajarkan anak untuk berbagi, bekerja sama, atau menyelesaikan konflik? Mungkin di rumah juga sering diceritakan anak tentunya itu bercerita tentang bagaimana setiap teman itu berbagi sama temannya. Kalau kita berbagi itu sama saja dengan kita memberi kebahagiaan kepada temannya. Kadang juga ada buku tentang berbagi kepada teman, nah itu dibacakan dulu. Nah dari sana dapatlah nanti dapatlah dia maknanya, ternyata berbagi ini juga indah. Sering-sering diingatkan. Kadang juga kalau bawa bekal, bilang sama dia anaknya, nanti berbagi ya sama temannya. Kadang juga dibaginya 3 kali kerja. Jadi pertanyaan kedua, Ibu, apakah anak Ibu sering diajak bermain atau berinteraksi dengan teman sebayanya? Bagaimana pada Ibu saat itu? Tentu, tentu juga ya. Kadang cukup main di dekat rumah sama tetangga. Kalau dia main di luar, nah itu melihat bermainnya apa saja, diawasi, nanti takutnya dia bermain di tempat yang berbahaya. Atau ada juga diajak temannya ke rumah, main di rumah, diajak juga kalau ada makanan, nah nanti dibagi sama teman-temannya. Kalau perannya di situ diawasi ya di sini. Ya orang tua juga ikut peran. Kalau nanti ada mau bermain pula,
orang tua juga ikut. Ya, terima kasih ya. Sekarang saya masuk ke seksi wawancara itu salah satu guru di tempat saya mengajar itu TK Musawir Musawir yang bersama Ibu An. Ibu An, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara Ibu mengembangkan keterampilan sosial anak di kelas, lalu bisa jelaskan contohnya. Ya, dengan cara saya mengembangkan sosial anak itu dengan memberikan kegiatan yang kegiatannya itu bekerjasama, jadi anak kita bekerjasama semuanya melewati tugas yang kita berikan, tugas dan kelompok ya. Nah, contohnya itu menyusun balok, bertingkat, berkelompok, jadi mereka ada kerjasamanya antara mereka dan juga berkelompok dengan balok itu ya bisa terjadi kerjasama ya, jadi kerjasama dengan sosial profesional juga dan Terima kasih ya Pak atas wawancara ini. Terima kasih. Ya, itulah wawancara saya yang salah satu guru yang saya mengajar. Terima kasih. Nah, untuk observasi selanjutnya pada perkembangan sosial anak usia dini, di sini saya akan bertanya langsung kepada kepala sekolah saya, yaitu Bu Lim. Bu Lim, izinkan Vika bertanya ya Bu Lim. Silakan Vika. Ya, baiklah Bu. Vika bertanya, metode apa saja yang biasanya digunakan dalam menstimulasi keterampilan sosial anak usia dini? Terus kenapa itu yang Ibu pilih metode tersebut? Oke. Baiklah, Pak Vika. Ya Bu. Di TK Islam Anak Soleh ini guru-guru untuk menstimulasi keterampilan sosial anak-anak, kita memakai metode itu pembelajaran bermain peran, belajar kelompok, dan bercerita, di mana nanti sesuai dengan karakter anak-anak PAUD, di mana anak-anak di dalam kegiatan itu seperti bermain peran dan belajar kelompok itu, anak-anak langsung mereka bersosialisasi dengan teman-temannya dan menyampaikan apa yang terasa di hatinya, langsung mengungkapkannya. Jadi anak-anak akan paham bagaimana dengan temannya, bagaimana dengan ini dan bagaimana dengan temannya yang lain. Baik, disebut juga perlu kerjasama. Ya, karena dalam bermain peran dan melaksanakan pembelajaran berkelompok itu mereka bekerja sama bagaimana mencapai tujuan untuk menghasilkan kerja yang bagus. Kompak tadi Ya, kompak ya. Baiklah Bu, berarti dalam bekerja sama berarti anak itu ada pengontrolan emosi juga ya Bu ya. Ya. Oke. Baiklah Bu, Bagaimana anak-anak itu memanage dirinya sendiri. Oke Bu Din, makasih Bu Din. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya akan bertanya, dalam pengembangan keterampilan sosial, apakah lebih difokuskan pada perilaku profesional seperti berbagi, menolong, atau perilaku sosial secara umum? Bagaimana pendapat Ibu? Baiklah, menurut saya keduanya penting dan saling berkaitan. Namun, saya lebih menekankan perilaku prososial seperti berbagi, menolong, dan peduli kepada orang lain. Karena hal tersebut menjadi dasar dan membangun hubungan sosial yang baik. Setelah itu, perilaku secara umum seperti komunikasi, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi juga tetap dikembangkan sesuai usia anak. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk observasi selanjutnya pengembangan sosial anak usia dini, saya Vika Duri kembali bertanya kepada Bu Lim. Izinnya Bu Lim, silakan Bu. Vika mau tanya Bu, selama pelaksanaan pembelajaran, masalah sosial apa yang sering muncul yang Ibu lihat? Terus bagaimana solusinya dari Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Dalam bermain anak-anak sejauh ini Ibu lihat di saat anak-anak bermain memang terkadang menimbulkan konflik, karena itu penyebabnya seperti anak-anak ini ada beberapa yang tidak mau berbagi mainan, tidak mau mengalah satu sama lain, jadi maka terjadilah konflik-konflik kecil di antara anak-anak tersebut. Terus cara mengatasinya itu gimana Bu? Biasanya kami kepada anak-anak kami mencontohkan secara langsung bagaimana kita berbuat, bagaimana kita dalam kebersamaan bersama teman-teman. Baiklah Teacher Mita, Jelena mau wawancara Teacher Mita.
Apakah pengembangan keterampilan sosial sudah dirancang dalam RPPH? Bisa dijelaskan bagaimana perencanaannya? Dalam RPPH sudah dirancang sosialnya, seperti kegiatannya bercerita bersama, bermain dalam kelompok. Dalam bermain dalam kelompok itu anak itu bisa bercerita. Misalnya dalam kegiatannya itu kan bercerita tentang jualan. Jadi kan satu kelompok ini ada satu kegiatan yaitu bercerita jualan, dan kelompok yang lain itu bercerita sebagai pembeli. Jadi antara anak sama anak ini ada interaksi sosial dalam kegiatan berkelompok. Pertanyaan keduanya minta model pembelajaran apa yang digunakan untuk mensimulasi keterampilan sosial anak, misalnya bermain peran atau kelompok. Kalau yang sering saya gunakan biasanya tuh boneka tangan. Dalam kegiatan boneka tangan ini ada interaksi antara anak dengan anak, guru dengan anak. Dalam bisa menggunakan bercerita dengan pertanyaan pemantik agar anak itu sering berbicara dan bersosialisasi dengan teman. Saya ingin menanyakan soal yang kedua. Bagaimana cara ibu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perkembangan sosial anak? Cara penilaian perkembangan sosial anak saya lakukan di sekolah, yaitu penilaian itu kan bersifat otentik atau berkelanjutan, jadi tidak ada stres. Jadi di saat saya penilaian atau observasi, saya tidak menghakimi anak dan tidak penilaian itu yang wajar-wajar aja. Cara penilaian saya yaitu dengan cara mengamati anak, kemudian setelah anak diamati, dikasih penilaian itu berbentuk dan kemudian saya tidak lupa juga untuk dokumentasi. Di akhir penilaian itu siapa yang paling baik, yang paling itu maksudnya yang dikasih reward. Jadi semua anak itu berpacu untuk bagaimana supaya lebih baik lagi, sebagai motivasi bagi yang lain. Contohnya saya kasih hebat sekali, atau dikasih bintang, dan ada lagi penilaiannya kan bentuk bintang. Siapa yang paling banyak bintangnya besar atau dalam satu minggu ada bintangnya kan anak-anak itu ada 4 atau 5 bintangnya dalam satu minggu, dikasih reward lagi. Nah jadi ya selalu bersemangat untuk mendapatkan penilaian yang bagus dari hidupnya gitu. Berarti kita mengasihnya support itu ya support yang penguatan positif itu ya Bu ya, untuk anak lebih semangat lagi.